Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa uswatina Muhammadinil amin, imamil muttaqin wa qaidil mujahidin, wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsiyal khati'ah bitaqwallah, fa innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat-saat seperti ini di mana Allah Subhanahu wa taala menahan hujan, tidak menurunkan hujan untuk hamba-hambanya, maka di saat seperti inilah kita diwajibkan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan ketakwaan kita dengan memperbanyak ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhi berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita jalan keluar. Ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan rezeki buat kita semuanya dari arah yang tidak kita duga-duga. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat istisqa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Air adalah merupakan nikmat yang besar. Air adalah merupakan sumber kehidupan. Allah Subhanahu wa taala jadikan dari air segala hal hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waj'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun." Aku jadikan air, waja'alna minal ma', aku jadikan dari air segala sesuatu hidup. Afala yu'minun, tidakkah mereka mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Di saat-saat kondisi air sulit kita dapatkan dan didapatkan oleh umat manusia dalam hidupnya, di saat-saat seperti ini, kekeringan panjang, kemarau panjang, manusia sulit untuk mendapatkan air, kita harus mengingat sejarah bagaimana dulu di saat Rasulullah SAW bersama dengan umatnya, di saat bersama dengan para sahabatnya, saat itu mereka sangat amat membutuhkan air. Kemudian Rasulullah SAW memberikan sunnahnya untuk umatnya sepanjang masa. Di saat-saat seperti ini kita diingatkan untuk menjalankan sunnah seperti ini, yaitu sunnatu al-istisqa,
sunnah untuk minta hujan, baik itu dengan doa-doa yang kita setiap saat lantunkan pada setiap waktu kita. Apakah itu doa yang dilantunkan oleh khotib-khotib kita sedang saat khutbah Jumatnya, atau puncaknya kita melaksanakan sholat istisqa seperti ini. Ma'asyiral muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat sahih dari Ibnu Abbas, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, annahu sallallahu alaihi wasallam kharaja ilal musalla mutadallilan mutadazzilan mutadarrian mutakhashsyi'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat kemarau panjang, lagi kekeringan secara umum, maka Rasulullah keluar bersama dengan para sahabatnya ilal musalla, menuju kepada tempat lapang, mutakhashsyi'an, penuh dengan kekhusyuan, mutadarrian, penuh dengan harapan. Tadarru maknahu at-taqarrub, mendekatkan diri sebagai pertanda orang yang butuh. Mutabazzilan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian yang biasa dipakai sehari-hari, tidak menampakkan pakaian-pakaian indahnya, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian hariannya, menundukkan orang yang sungguh-sungguh butuh, tidak menampakkan kepunyaannya, menampakkan kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasalla al-istisqa kama yusalli al-id. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat istisqa seperti salat id yang biasa dilakukannya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sunnah yang dulu pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat yang lain, di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah Jumat, dalam sebuah riwayat Anas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, datanglah salah seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau pada saat itu sedang menyampaikan khutbah Jumatnya. Seorang laki-laki berkatalah kepada Rasulullah, memotong khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, halakatil amwal ya Rasulullah, wang qata'atis subul. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halakatil amwal, sudah rusak binasa harta-harta kami. Harta pada saat itu adalah pohon-pohonan kurma pada kering. Wal amwal pada saat itu yang banyak adalah binatang ternak, itu sudah banyak yang mati. Pohon-pohonnya pun juga sudah banyak yang mati. Wang qata'atis subul, jalan-jalan kehidupan sudah terputus. Wahai Rasulullah, aghithna, mohonkan ud'u lana wa aghithna lana, maka doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan kepada kami. Pada saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Diulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 kali. Allahumma aghithna, ya Allah, berilah pertolongan kepada kami dengan turunnya hujan. Aghithna, turunlah pertolongan kepada kami, tolonglah kami dengan diturunkan hujan kepada kami. Aghithna, berikanlah pertolongan ya Allah untuk menurunkan hujan kepada kami. Dalam riwayat itu langsung dikatakan tola'atis sahab. Kemudian nampak awan datang dari satu penjuru. Kemudian awan itu mengumpul di tengah langit. Kemudian setelah itu tersebar luas. Kemudian setelah itu turun hujan. Spontanitas, seketika langsung turun hujan yang merata. Bahkan diriwayatkan dalam hadis ini, la turasyamsu sittan, matahari tidak nampak selama 6 hari.
Hujan terus menerus, matahari tidak nampak pada saat itu. Kemudian pada Jumat berikutnya, dan di mana Rasulullah SAW sedang khutbah, datang lagi seorang laki-laki dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, halakatil amwal wangqata'atis subul." Wahai Rasulullah SAW, harta-harta kami telah rusak lagi. Wangqata'atis subul, dan jalan-jalan sudah terputus lagi. Fatullaha liyumsik anna, maka berdoalah wahai Rasulullah SAW kepada Rabb kami agar Allah Subhanahu wa taala menahan hujan. Kemudian didoakan lagi oleh Rasulullah SAW, kemudian hujan tertahan karena doa Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita pelajari di sini, itulah hati yang bersih, itulah amal yang solid, itulah generasi terbaik, generasi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, generasi yang takut maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala begitu mereka bersama-sama dengan pemimpin puncaknya, yaitu Rasulullah SAW, yang diikuti oleh masyarakatnya yang baik-baik seperti itu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, spontanitas langsung Allah kabulkan. Itulah hati yang bersih, itulah hidup yang bersih dari berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Maka apa yang mereka hajatkan itu ternyata langsung Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan tertahannya hujan, dengan larangnya pangan, segala sesuatu harga naik, hujan tidak turun, kekeringan dan kemarau panjang. Ini adalah bagian daripada ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ini adalah ujian. Apakah kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak ketaatan, kemudian meninggalkan kemaksiatan, ataukah kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak bersyukur, ataukah kita justru kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu adalah ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di saat seperti ini, maka ini bagian daripada teguran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kembali kita kepada taat, agar kembali kita dari kufur menuju kepada syukur. Ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak jauh pergi meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin agar supaya kita kembali kepadanya. Ini adalah bagian daripada ibtilah. Ulama-ulama kita mengatakan bahwasanya la yujad fid dunya wala fil akhirati sururun illa bil ma'asi wad dzunub. Tidak ada kejadian di dunia ini dan kejadian di akhirat kecuali itu terjadi karena kemaksiatan dan dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba. Jadi musibah-musibah yang terjadi, apakah itu bentuk musibahnya, itu tak akan mungkin terjadi baik di dunia ini maupun di akhirat, kecuali itu karena dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba, yang dilakukan oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilkal qura ahlaknahum lamma dzalamu wa ja'alna limahlikihim mau'idah." Wa tilkal qura ahlaknahum, inilah negeri yang aku binasakan. Lamma dzalamu, di saat mereka berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, aku binasakan kampung ini, aku binasakan negeri ini. Wa ja'alna limahlikihim mau'idah, dan aku jadikan waktu binasanya waktu yang tepat. Jadi jelas Allah ketika membinasakan satu kampung halaman, satu desa,
satu negeri itu disebabkan karena penduduk-penduduknya berbuat zalim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalaulah seandainya penduduk negeri ini mau beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna, sungguh aku bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit. Sekarang pintu hujan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu keberkahan dari bumi ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sumber-sumber air sekarang sudah mulai mengecil, bahkan boleh jadi sudah ada banyak yang mengering. Itu adalah disebabkan karena fa'aqadnahum bima kanu yaksibun walakin kadzabu, karena mereka itu mendustakan Allah, mendustakan ayat-ayat Allah. Fa'aqadnahum, maka aku azab bima kanu yaksibun, dengan perbuatan mereka. Jadi tertutupnya pintu langit dan bumi, tak keluar air, ini adalah karena pedzaliman umat manusia. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah SWT. Rasulullah SAW mengingatkan kita, memperkuat ayat ini dengan hadisnya yang dikatakan sebagai bentuk wasiat yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada sahabatnya Mu'adz bin Jabal, yang beliau adalah saat itu salah satu dari 10 orang muhajirin, beliau salah satunya. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, ya ma'syarul muhajirin, wahai para orang-orang muhajirin, ketika Anda sudah melihat 5 hal, perhatikan, Allah SWT akan menguji kalian. 5 hal ini diantaranya Rasulullah SAW mengatakan, 5 hal ini Rasulullah mengatakan, idza dhuharatil fahisah, ketika Anda sudah melihat fahisah, perzinaan itu sudah doharat, sudah nampak terang-terangan, maka Allah SWT akan menurunkan berbagai macam wabah penyakit yang belum pernah diturunkan pada umat-umat sebelumnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, indama yang usu al-mikyal wal mizan, ketika Anda sudah melihat orang-orang yang mengurangi timbangan dan takaran, maka perhatikan, di sini Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan sinin, syiddata sinin. Jadi larang pangan, sulit makanan-makanan yang ada. Kemudian diteruskan lagi oleh Rasulullah SAW, wa idza mana'u az-zakah, ketika mereka sudah tidak mau membayarkan zakatnya lagi, wajiban harta kepada para mustahik, Allah Subhanahu wa taala akan menahan air hujan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan hujan di saat umat Islam yang sudah wajib zakat, tetapi ternyata mereka menahan hartanya, tidak dikeluarkan zakatnya, ya Allah Subhanahu wa taala pun akan menahan air, tidak diturunkannya. Inilah sunnatullah yang terjadi dalam kehidupan umat manusia. Jadi bumi dan langit ini nyambung, tidak bumi ini terputus dari langit. Itu semuanya tergantung kepada ulah penduduknya. Ketika mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu langitnya, sehingga langit dengan bumi ini akan nampak damai di saat manusia ini berdamai kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsal qati'ah bi taqwallah wa sallu ibadallahi. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kondisi seperti ini semestinya harus membuat sadar, diawali dari pemimpinnya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di samping seorang nabi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin masyarakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pemimpin kehidupan Madinah, negeri Madinah. Di saat seperti ini, dan ulama-ulama kita terdahulu pun juga ketika terjadi seperti ini, itu ada sebuah instruksi yang datangnya dari pusat kepemimpinan. Masyarakatnya disuruh untuk taubat terlebih dahulu. Masyarakatnya untuk memperbanyak amal-amal solih terlebih dahulu. Baru pada saat itu ditetapkan sholat istisqonya. Itu ditentukan oleh pemimpin semestinya. Kemudian setelah waktu yang ditetapkan itu tiba, maka pemimpin keluar bersama dengan masyarakatnya, dan pemimpinnya lah yang langsung memimpin sholat istisqa seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau kita lihat dalam kitab-kitab fikih, seperti itulah pelaksanaan sholat istisqa. Jadi diawali dengan komando langsung dari pemimpin, masyarakatnya sudah diingatkan hari A akan dilaksanakan sholat istisqa. Jadi saat-saat seperti ini sampai datang waktu H sholat istisqa, kalian harus banyak taubat kepada Allah, kalian harus banyak melakukan amal-amal salih. Baru saat tiba dilaksanakanlah sholat istisqa. Itu adalah sunnatullah dalam hidup. Jadi diawali dari pemimpin. Itu dulu sunnahnya para ulama-ulama kita salafus salih. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah SWT. Jadi di saat kita ingin berharap dengan kuat turunnya hujan, maka tidak ada lagi kecuali hanya kita kembali kepada Allah SWT. Banyak-banyak istighfar kepada Allah SWT, sebagaimana ayat yang dibacakan oleh imam kita tadi. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara. Fakultu, maka aku katakan istighfarlah kalian kepada Allah. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha memberikan ampun. Baru Allah berfirman, yursilis sama, Allah menurunkan hujan yang lebat. Itu setelah umat manusia ini mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rupanya sudah banyak masyarakat yang sudah melaksanakan sholat istisqa, tapi rupanya Allah Subhanahu wa taala belum menurunkan hujannya. Nah, ini perlu diperkuat lagi dengan para pemimpinnya agar pelaksanaan sholat istisqa ini berjalan dengan massal. Yang mengakui dosa tidak cuma orang yang rajin di masjid saja, tapi yang mengakui dosa seluruh lapisan umat manusia. Ini yang semestinya harus dilakukan. Tobatnya harus tobat massal, dipimpin langsung oleh pemimpinnya. Baru setelah itu kembali dengan sholat istisqa. Inilah ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudahi dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tu'akhidna bima Allahumma la tu'akhidna in nasina wa akhtana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma askina suqya rahmatin la suqya adab. Allahumma askina ghaisan mughithan mari'an nafi'an ghaira dhar ajilan ghaira ajil birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma suqya rahmatin la suqya adabin wa la taj'alna
minal qanitin. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur rahmataka, Allahumma ahyi ibadak, Allahumma ahyi biladak, Allahumma ahyi bahaimak, Allahumma ansur rahmataka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyi baladakal mayyit, Allahumma ahyi baladakal mayyit, Allahumma ahyi baladakal mayyit bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghithna ghaithan mari'an hani'an ghadaqan nafi'an ghaira dar ajilan ghaira ajil. Allahumma ahyi baladakal mayyit, Allahumma ahyi ibadak, Allahumma ahyi ibadak, Allahumma ahyi biladak, wansur rahmataka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kan untuk merubah yang memakai serban posisi sebelah kanan pindah sebelah kiri, yang nggak memakai misalkan pensinya diputar. Begitulah dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat istisqa. Jadi ini sebagai tafakul optimis kita agar Allah merubah kondisi kita. Amin.